Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan judul Tidak Ada Yang Disisakan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Bezalel membuat mezbah kurban bakaran dari kayu akasia, 5 hasta panjangnya, 5 hasta lebarnya, 4 persegi dan 3 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya dibuat pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduk itu menyatu dengan mezbah dan dilapisi dengan tembaga. Ia membuat segala perlengkapan mezbah itu, kuali-kuali, sekop-sekop dan bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu dan tungku perbaraan. Segala perlengkapan itu dibuat dari tembaga. Untuk mezbah itu dibuat terali semacam jaringan tembaga di bawah pinggirnya ke bawah hingga setengah tinggi mezbah. Ia membuat 4 gelang tuangan pada keempat ujung jaringan tembaga itu sebagai tempat untuk kayu pengusung. Kayu pengusung untuk mezbah itu dibuat dari kayu akasia dan dilapisi dengan tembaga. Kayu pengusung itu dimasukkan ke dalam gelang-gelang pada sisi-sisi mezbah itu supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah yang dari papan itu dibuat berongga. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dalam sistem ibadah Israel yang mulai ditata dalam kitab Keluaran, mezbah korban bakaran menjadi salah satu perlengkapan utama di pelataran kemah suci. Letaknya di bagian depan sehingga setiap orang yang datang kepada Tuhan terlebih dahulu berhadapan dengan mezbah itu. Di atas mezbah inilah korban dipersembahkan dan dibakar. Kalau kita lihat di sini, ciri khas korban bakaran adalah seluruh bagian hewan itu dibakar habis, tidak ada yang disisakan. Tidak ada yang diambil kembali. Semuanya menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Dan asapnya naik sebagai bau yang harum di hadapan Tuhan. Sejak awal Allah sedang mengajarkan bahwa upaya mendekat kepada Tuhan selalu berkaitan dengan korban dan penyerahan total. Saudara, korban bakaran itu bukan hanya ritual, melainkan bayangan dari penggenapan yang sempurna di dalam Kristus. Yesus datang bukan membawa korban, tetapi menjadi korban itu sendiri. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya di kayu salib. Bukan sebagian, bukan dengan syarat, melainkan total sampai mati. Jika korban bakaran dibakar habis di atas mezbah, Kristus memberikan seluruh hidupnya demi keselamatan kita. Tidak ada yang ia tahan, tidak ada yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Saudara, salib menjadi mezbah agung di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna melalui penyerahan total Sang Anak. Karena itu, implikasinya bagi orang percaya di masa kini sangat jelas. Jika Kristus telah menyerahkan dirinya sepenuhnya bagi kita, maka kita pun dipanggil untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita dapat lihat bahwa dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kita dapat lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Menjadi persembahan yang hidup berarti setiap hari menyerahkan seluruh pikiran, keinginan, rencana, dan masa depan kita kepada Tuhan. Saudara, ketika hidup kita diserahkan total kepadanya, disitulah kita menyatakan bahwa Kristus bukan hanya juru selamat, tetapi juga Tuhan atas seluruh hidup kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah hidup kita sudah menjadi persembahan yang hidup seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 atau masih sebagai aktivitas keagamaan? Kiranya kita tidak berhenti pada aktivitas keagamaan semata, tetapi sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan setiap hari. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa kami yang baik, terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kesetiaan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang kepada kami di pagi hari ini, di mana firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kami ketika Yesus sudah mati bagi kami, menyerahkan seluruh kehidupannya untuk berkorban bagi kami. Firman Tuhan ini mengingatkan kami bahwa hidup kami pun sepenuhnya harus total kepada Tuhan. Segala pikiran, kehendak kami, rencana kami, biarlah kami serahkan kepada Tuhan saja. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas kami, kemanapun kami pergi dan berada, tugas dan tanggung jawab kami yang kami kerjakan, biarlah Tuhan tulus bersama-sama dengan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.